Bayangin kamu lagi mau pilih tim buat bikin acara, misalnya konser musik atau seminar. Nah, tim-tim ini pada ngasih proposal, isinya rencana mereka buat acara itu. Tugas kita adalah menilai proposal-proposal ini untuk milih mana yang paling oke. Tanpa berbasa-basi lagi, saya, Riani Rahma dari kelas 6H akan membahas materi tentang penilaian proposal event. Yang pertama akan kita bahas adalah tujuan penilaian proposal. Tujuan yang pertama adalah untuk memilih proposal terbaik. Dari banyaknya tim yang mengajukan proposal, kita akan mencari satu yang paling oke untuk bikin acara kita. Misalnya, ada 5 tim yang mengajukan proposal untuk acara ulang tahun perusahaan. Kita mau pilih satu tim yang idenya paling kreatif, biayanya paling masuk akal, dan timnya yang paling berpengalaman. Yang kedua adalah objektivitas, di mana kita mau nilainya adil, nggak pilih kasih. Nggak boleh pilih karena timnya teman kita atau karena idenya lagi ngetren doang. Misalnya, kita udah bikin daftar kriteria penilaian yang jelas, seperti kreativitas, biaya, dan pengalaman. Setiap proposal dinilai berdasarkan kriteria ini, bukan berdasarkan siapa yang bikin. Yang ketiga adalah transparansi, di mana semua orang, terutama yang mengajukan proposal, harus tahu bagaimana cara kita nilainya dan kenapa proposal tertentu yang dipilih. Misalnya, kita mengumumkan kriteria penilaiannya di awal. Setelah selesai menilai, kita kasih tahu hasilnya ke semua tim, lengkap dengan alasan kenapa proposal tertentu yang menang. Selanjutnya adalah efisiensi, di mana dengan menilai proposal, kita bisa fokus ke yang beneran potensial. Kita nggak perlu buang waktu dan tenaga buat ngurusin proposal yang dari awal udah kelihatan gak cocok. Misalnya, dari 10 proposal yang masuk, 5 proposal dicoret karena nggak sesuai dengan tema acara. Kita fokus menilai 5 proposal yang tersisa. Selanjutnya, kita akan membahas kriteria penilaian proposal event. Kriteria yang pertama adalah keselarasan dengan tema dan tujuan acara, di mana proposalnya ini nyambung nggak sih sama tema dan tujuan acaranya. Contohnya, tema acaranya adalah Go Green. Proposal yang bagus harus punya ide-ide yang berhubungan dengan lingkungan, misalnya pakai bahan daur ulang, ngajak peserta menanam pohon, atau mengurangi sampah. Kriteria yang selanjutnya adalah kesesuaian dengan target audiens. Apakah proposalnya cocok buat orang-orang yang mau kita undang? Contohnya, acaranya buat anak muda. Proposal yang bagus harus punya ide-ide yang seru dan kekinian, misalnya konser musik, talk show dengan influencer, atau kompetisi media sosial. Kriteria selanjutnya adalah kreativitas dan inovasi konsep. Apakah ada ide unik atau ada yang beda dari acara lain? Proposal yang bagus harus punya ide yang segar, misalnya menggabungkan konser musik dengan acara amal. Kriteria selanjutnya adalah keunikan dan daya tarik acara. Apakah acaranya menarik? Bikin orang lain pengen dateng nggak? Proposal yang bagus punya daya tarik yang kuat, misalnya menghadirkan bintang tamu terkenal, mengadakan kompetisi berhadiah menarik, atau menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Selanjutnya adalah kualitas dan variasi program acara. Acaranya ngapain aja? Seru tidak? Proposal yang bagus punya program acara yang berkualitas dan bervariasi, misalnya ada konser musik, talk show, workshop, pameran, dan food bazaar. Selanjutnya adalah kesesuaian dengan durasi dan jadwal acara. Apakah acaranya tidak kepanjangan atau kependekan? Dan jadwalnya masuk akal tidak? Karena proposal yang bagus punya jadwal acara yang realistis dan sesuai dengan durasi acara. Misalnya, untuk acara 3 jam, tidak mungkin memasukkan 10 program acara yang masing-masing berdurasi 1 jam. Selanjutnya adalah keterlibatan dan interaksi audiens. Apakah acaranya bikin penonton terlibat aktif? Karena proposal yang bagus punya program yang melibatkan audiens. Misalnya sesi tanya jawab, games, kompetisi, atau polling interaktif. Selanjutnya adalah pengalaman dan kompetensi tim. Apakah sebelumnya tim sudah pernah membuat acara? Karena proposal yang bagus mencantumkan profil tim yang berpengalaman dalam menyelenggarakan acara sejenis, dilengkapi dengan portofolio atau daftar acara yang pernah mereka tangani. Selanjutnya adalah struktur organisasi dan pembagian tugas. Proposal yang bagus memiliki struktur organisasi yang jelas, dengan pembagian tugas yang spesifik dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik untuk setiap anggota timnya. Selanjutnya adalah ketersediaan sumber daya manusia. Apakah tim mempunyai cukup orang untuk mengurus acara ini? Karena proposal yang bagus menyebutkan jumlah anggota tim yang terlibat dan memastikan jumlah tersebut cukup untuk melaksanakan acara dengan lancar. Selanjutnya adalah rincian anggaran yang jelas. Proposal yang bagus menyajikan rincian anggaran yang lengkap dan jelas, mencakup biaya sewa tempat, peralatan, talent, promosi, konsumsi, dan biaya tak terduga. Setiap item biaya disertai dengan justifikasi atau alasan yang masuk akal. Selanjutnya adalah efisiensi penggunaan dana. Proposal yang bagus menunjukkan upaya efisiensi dan penggunaan dana.
Misalnya dengan mencari sponsor, menggunakan peralatan yang sudah ada, atau bernegosiasi dengan vendor untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Selanjutnya adalah strategi pemasaran yang efektif. Bagaimana cara mereka akan mempromosikan acara ini? Karena proposal yang bagus memiliki strategi pemasaran yang jelas dan efektif. Misalnya dengan memanfaatkan media sosial, bekerja sama dengan komunitas, atau mengadakan acara pre-event yang menarik perhatian. Selanjutnya adalah rencana promosi. Proposal yang bagus memiliki rencana promosi yang detail dan mencakup berbagai saluran, misalnya iklan online, media cetak, radio, influencer marketing, dan word of mouth marketing. Selanjutnya adalah jangkauan dan target audiens yang realistis. Mereka mau promosiin ke siapa aja, targetnya masuk akal gak? Proposal yang bagus memiliki target audiens yang spesifik dan terukur, seperti mahasiswa usia 18-25 tahun di Jakarta, atau pecinta musik jazz dengan penghasilan menengah ke atas. Jangkauan promosinya juga harus sesuai dengan target audiens tersebut. Selanjutnya adalah rencana operasional. Gimana cara mereka mau ngatur acaranya dari awal sampai akhir? Karena proposal yang bagus memiliki rencana operasional yang detail, mencakup jadwal kegiatan, rundown acara, pengaturan tempat, flow pengunjung, pengaturan backstage, dan lain-lain. Selanjutnya adalah ketersediaan alat dan fasilitas. Apakah mereka sudah punya tempat dan alat-alat yang dibutuhkan? Karena proposal yang bagus menyebutkan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan. Misalnya, panggung, sound system, kursi, toilet, dan area parkir. Karena memastikan bahwa semuanya tersedia dan siap digunakan pada hari acara. Selanjutnya adalah manajemen resiko. Apakah mereka sudah memikirkan kemungkinan masalah yang bisa terjadi? Karena proposal yang bagus mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi, misalnya cuaca buruk, listrik padam, atau kerusuhan, dan memiliki rencana kontingensi untuk mengatasi risiko tersebut, misalnya menyediakan tenda, genset, atau tim keamanan tambahan. Selanjutnya adalah evaluasi. Gimana sih cara mereka mau tahu acaranya sukses atau enggak? Karena proposal yang bagus memiliki metode evaluasi yang jelas. Misalnya, dengan menggunakan kuesioner kepuasan penonton, menghitung jumlah penonton, atau menganalisis liputan media. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Kalau acaranya sukses, mau ngapain? Kalau gagal, mau ngapain? Karena proposal yang bagus memiliki rencana tindak lanjut yang jelas. Misalnya, membuat laporan evaluasi, memberikan penghargaan kepada tim, atau mengadakan rapat evaluasi untuk memperbaiki kekurangan. Selanjutnya, bagaimana sih proses penilaian proposal itu? Maka dari itu, mari kita bahas. Yang pertama adalah pembentukan tim penilai. Kumpulin orang-orang yang ahli soal acara untuk menilai proposal. Untuk acara festival musik, tim penilainya bisa terdiri dari produser musik, event organizer yang berpengalaman, perwakilan sponsor, dan perwakilan dari komunitas musik. Selanjutnya adalah penerimaan dan seleksi administrasi. Tim penilai memeriksa apakah proposal sudah menyertakan formulir pendaftaran, surat pernyataan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan. Selanjutnya adalah penilaian substansi, di mana tim penilai akan membaca proposal dengan seksama dan kasih nilai berdasarkan kriteria-kriteria tadi. Setiap anggota tim penilai akan membaca proposal secara individu dan memberikan skor untuk setiap kriteria. Misalnya, 1-5 untuk setiap kriteria. Selanjutnya adalah diskusi. Tim penilai akan berkumpul untuk ngobrolin hasil penilaian mereka. Tim penilai bertemu untuk membahas perbedaan skor yang signifikan dan mencapai kesepakatan mengenai skor akhir untuk setiap proposal. Selanjutnya adalah pemeringkatan dan pemilihan. Proposal diurutkan berdasarkan total skor yang diperoleh. Proposal dengan total skor tertinggi dinyatakan sebagai pemenang. Selanjutnya adalah pengumuman. Panitia akan mengumumkan pemenang melalui email atau situs web resmi acara. Pemenang diundang untuk presentasi lebih lanjut atau menandatangani kontrak. Peserta lain diberikan umpan balik tertulis mengenai kekuatan dan kelemahan proposal mereka. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan mengenai penilaian proposal. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. See you!